Pendidikan kesetaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada individu yang tidak dapat mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal, di mana program ini juga membantu siswa homeschooling agar bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Bagaimana menjadikan setiap tempat sebagai sekolah dan menjadikan setiap orang sebagai guru? Simak pembahasannya bersama komunitas homeschooling pewaris bangsa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung, dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di program Pelangi Kasih bersama PKBM Pewaris Bangsa. Tapi lupa. Soalnya hari ini saya dikelilingi bidadari-bidadari yang luar biasa ya. Dan Sobat Maestro, kalau misalkan ada pertanyaan silakan ya, bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000 925. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami langsung di Maestro Radio Bandung YouTube channel ya. Bisa kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Hari ini kita tidak terlalu bahas yang berat-berat ya Bu ya. Kita mengenal PAUD dan juga PKBM dari Pewaris Bangsa begitu. Nah, kalau kita ngomongin sejarah mengenai PAUD ya, PAUD ini kan mungkin tidak sedikit orang yang baru ngeh beberapa tahun ke belakang begitu ya. Padahal PAUD ini adalah sistem pendidikan tertua ya, kalau kita membaca dalam firman Tuhan itu kan dari zaman bangsa Israel begitu ya, suruh mengajarkan anak dari tidur berbaring kemanapun begitu ya. Dan ini adalah cikal bakal dasar pendidikan dan termasuk PAUD ini begitu ya. Dan kalau kita melihat perkembangan PAUD di dunia itu mulai dari abad ke-15 ya, Martin Luther itu salah satu penggagasnya. Cuman nanti munculnya yang booming itu Frederick Froebel ya. Dia adalah di awal abad ke-20 tahun 1840 dia mulai membuat PAUD ataupun kindergarten gitu ya. Nah, di masa-masa sekarang ini ada PAUD yang mungkin gak beda jauh konsepnya ya, yang bernafas juga dari awal mulanya dari sistem pendidikan anak dari awal sampai sekarang, tapi tentunya dengan sentuhan-sentuhan modern ya. PAUD Pewaris Bangsa. Saya baru dengar Bu ada PAUD Pewaris Bangsa Bu. Sejak kapan ini Bu Sani? Belum diperkenalkan ya. Ya udah kenal ya, Ibu Sani Darman sebagai pengelola PKBM Pewaris Bangsa. Oke, saya taunya homeschooling Bu. Yang PAUD-nya saya baru dengar. Nah, mungkin ini juga informasi bagi Sobat Maestro ya. Apalagi sekarang ini kan lagi riuh dengan pendaftaran murid baru begitu ya. Mungkin anak-anaknya nggak kebagian jatah. Nah, ini menjadi alternatif pendidikan. Ada PAUD juga gitu. Mulai dari kapan sih Bu? Sebenarnya PAUD itu udah 2008. Untuk Pewaris Bangsa sendiri. Jadi kami memang sama dengan homeschooling, kami mulai itu memang dari PAUD. Dari orang tua yang punya anak usia dini. Lalu kemudian mereka berpikir, haruskah kami masukkan ke TK, ke PAUD? Memang PAUD kan pendidikan anak usia dini. Nah sekarang banyak lembaga-lembaga. Haruskah dimasukkan ke lembaga? Nah di situ beberapa orang tua mulai ingat firman Tuhan itu ya, dan bahwa anak usia dini itu harus dekat dengan keluarga. Jadi dulu ada masa secepat mungkin anak-anak sekolah. Itu wah bangga sekali 2 tahun udah sekolah. Wah, iya, apalagi 2 tahun udah bisa baca ya Bu ya. Ya 2 tahun udah disekolahin pakai tas, pakai seragam, itu kayaknya bangga gitu. Tapi ada satu gelombang ketika mereka ada satu semboyan, mereka bilang better too late
than earlier. Hmm. Jadi lebih baik terlambat ke sekolah daripada kecepatan. Jadi karena tuh ternyata efeknya tuh di kemudian hari dalam sosial mentalnya gitu tuh dia lebih kuat gitu. Anak-anak yang memang dekat dengan keluarga. Orang tua, Nah, apalagi usia dini itu kan dia golden age ya. Nah, itu memang harus keluarga dekat dengan keluarga itu penting gitu, apalagi keluarga-keluarga yang mengenal kebenaran, keluarga-keluarga yang mengerti tanggung jawabnya sebagai orang tua gitu. Jangan cepet-cepet disekolahkan gitu. Justru banyak perkembangan ketika dia di rumah dengan kasih sayang orang tua. Nah, itu akhirnya pemikiran itu muncul dari beberapa orang tua, termasuk saya juga. Dan akhirnya kami, tapi kan di rumah terus bosen ya gitu. Yuk kita seminggu sekali ngumpul yuk, kegiatan bersama. Ya mulai dari orang tua aja gantian, satu ngajar ini. Tapi lama-kelamaan kami juga gimana sih dia rencana pembelajaran gimana ya, kurikulumnya bagaimana sih. Akhirnya kami belajar tentang pendidikan anak usia dini di kurikulum Indonesia itu seperti apa, belajar. Nah, lanjut. Dan ada berapa yang menyedihkan ketika saya nggak mau lanjut di sini, padahal orang tuanya udah bagus ya, udah kuasa, takut gak bisa masuk SD. Karena ini kan hanya main bersama ya. Mana ada legalitasnya, nggak ada. Kadang mereka takut ketika diminta surat keterangan belajar atau ijazah TK, walaupun nggak ada ijazah TK sih, tapi surat keterangan apa bahwa dia ikut TK, karena memang ada program dari pemerintah daerah bahwa anak-anak harus mengikuti pendidikan usia dini gitu. Nah, itu akhirnya bagaimana ini? Akhirnya kami ke Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan yang mendorong untuk membuat satu lembaga PAUD. Jadi memang awalnya dari Pewaris Bangsa itu mulai dari PAUD. Dari PAUD, setelah itu baru komunitas homeschooling. Jadi sebenarnya PAUD walaupun orang tua homeschooling, tapi kami awalnya membuat legalitas atau mendaftarkan menjadi satu lembaga itu mulai dari PAUD. Gitu. Nah, PAUD ya awalnya gitu. Nah, setelah PAUD itu anaknya mulai masuk SD, SMP, mulai masuk SD, dan ada yang lain, akhirnya berpikir untuk PKBM. Jadi memang awalnya dari PAUD. Jadi memang PAUD Pewaris Bangsa itu memang unik. Memang basisnya juga adalah homeschooling. Awalnya kami hanya membuat kegiatan bersama dan legalitas. Itu pun ya seminggu sekali. Tapi ya sekarang berjalannya waktu udah berkembang ya. Nanti ini ada salah satu guru PAUD-nya, Miss Nova, mungkin bisa cerita kegiatannya seperti apa sekarang gitu. Saya juga bersama Kak Lastri untuk PKBM sekarang ada ekstrakurikuler yang banyak saya sudah nggak hafal. Jadi ini yang koordinator ekstrakurikulernya itu Kak Lastri, nanti mungkin akan bercerita lebih dalam. Betul. Gitu. Nah, tadi cukup menarik Ibu Sani mengatakan bahwa lebih baik terlambat daripada terlalu cepat begitu ya. Karena memang dari kalau kita melihat kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan begitu ya, Abraham, Ishak, dan Yakub adalah guru-guru awal buat anak-anak didik mereka sebelum masuk ke sinagog begitu ya, zaman dulu ya. Zaman dulu belum ada sinagog orang tua, dan itu ternyata tadi ya, daya tahan, terus juga kekuatan mental itu jauh lebih kuat untuk anak-anak mengikuti pendidikan selanjutnya. Begitu. Karena dengan perkembangan sekarang, Bu, ini kan sekarang juga masih ada pro dan kontra begitu ya dari masyarakat sendiri. Nggak usah disekolahin gitu kan, nanti aja. Nah, sementara mungkin ada kebutuhan orang tua yang bekerja begitu. Lebih baik mumpung anaknya dititipin ke PAUD, orang tuanya bisa bekerja begitu. Nah, gimana Bu untuk menjembatani antara pro dan kontra ini? Dan kalau tidak salah sekarang juga ada peraturan dari Menteri Pendidikan batas usia sekolah SD gitu ya.
Jadi kasihan nunggu. Jadi ada beberapa teman saya, wah anak saya nggak bisa masuk SD nih karena ada peraturan baru gitu kan. Ngerem aja di TK gitu. Nah gimana Bu untuk menjembatani ini? Ya memang kembali kepada yang bagaimana orang tua memaknai dari keluarga, dari keluarga, memaknai arti keluarga, memaknai anak ya. Anak itu apakah suatu anugerah atau suatu beban gitu ya. Gitu. Itu maknai bahwa inilah pelayanan keluarga adalah pelayanan, ada anak-anak itu harus kita muridkan gitu. Jadi banyak yang ya kalau pelayanan itu ya di gereja gitu. Kalau anak sih ya udah serahin aja ke pembantu gitu misalnya gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kalau tadi dibagikan juga nilai keluarga yang Tuhan berikan kan tidak seperti itu gitu. Inilah pemuritan itu harus mulai dari keluarga. Nah, kembali ke pilihan, apakah dia harus bekerja atau bagaimana? Nah, itu kembali ke pilihan pergumulan tiap keluarga. Tapi banyak yang pasti Tuhan pasti beri jalan keluar gitu. Jadi banyak beberapa sih kasih jalan keluar, ya orang tua bisa bekerja sambil. Betul. Artinya intinya orang tua jangan memaksakan anak untuk dipautkan begitu. Kan kasihan ya Bu ya anaknya. Soalnya ada beberapa teman kalau nggak sekolah ya udah dikunciin di rumah sendiri gitu kan. Akhirnya anak terpaksa mau ikut ke PAUD gitu. Atau kalau nggak diiming-imingin tetangganya tuh si Ono udah sekolah gitu kan. Akhirnya anak bukan dengan sukacita menikmati PAUD, tetapi ya karena keterpaksaan ngerasa dibuang. Anak itu ngerti loh kalau anak itu sepertinya mengganggu orang tuanya sehingga dititipkan ke PAUD gitu Bu. Iya. Jadi intinya kalau misalkan anak-anak Anda harus ke PAUD, yaitu bukan karena keterpaksaan begitu ya. Jadi bukan berarti pernikahan anak usia dini harus masuk ke lembaga, tapi pernikahan usia dini harus dilakukan. Jadi ada berapa tumbuh kembang nanti Miss Nova mungkin bisa bagikan ada berapa tahap-tahap gitu ya. Tahap perkembangan, poin-poin ya seperti moral, motorik kasar, yang harus stimulasi oleh kepada anak-anak usia didik. Jadi bukan berarti anak didiamkan, ya apa adanya lah gitu. Jadi seperti pertama dulu saya suka sampaikan, pendidikan adalah proses yang sadar dan terencana. Walaupun di rumah, walaupun tidak ke lembaga, orang tuh harus memikirkan, merencanakan dan sadar ini. Oh sekarang, dia biar dia loncat-loncat, oh itu motorik kasarnya. Oh ya biar dia gunting-gunting, nggak apa-apa gunting-gunting, bongkar-bongkar apa sih, acak-acak gitu. Kadang beras dibuat main. Oh ya ini kan sebenarnya motorik halus gitu. Jadi sadar dan terencana. Tapi biasanya orang tua mungkin tidak mengerti, tidak paham dan nggak mau repot. Gitu, nggak mau berantakan gitu. Susah, mendingan saya kerja, anak-anak disekolahin, saya tenang kerja, anak-anak nggak merusak, nggak mengotori rumah. Gitu. Nah itu ada banyak kan seperti itu. Tapi sebagian dari orang tua memaknai hal yang lain, bahwa itulah tanggung jawab orang tua, bahwa orang tua ada pendidik utama dan pertama, dan rumah adalah kelasnya, dunia adalah sekolahnya. Betul. Jadi artinya sebelum ke PAUD pewaris bangsa tentunya ada sesi itu nggak Bu? Ada kenapa ibu nyekolahin anaknya ke sini gitu? Ada motivasinya gitu nggak Bu? Ya, dan memang selalu kami mengatakan bahwa PAUD pewaris bangsa PAUD berbasis keluarga. Kalau sekarang kan kadang pertemuan apalagi pandemi kan kadang agak susah, tapi kami di sosialisasi kami selalu menekankan bahwa sudah disampaikan di awal begitu ya. Ini ada berbasis keluarga, dan memang kegiatan kami sengaja hanya dulu awal cuma seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Jadi kalau yang sisa hari apa ya sama orang tua gitu. Jadi kalau memang yang mau menitipkan penuh ya nggak bisa, kami nggak tepat. Bukan penitipan gitu. Tapi kalau misalnya ya. ada orang tua, saya mau mendidik anak saya tapi pengen kegiatan bersama, pengen ketemu temennya, seru main, karena anak-anak seneng kan ketemu temennya gitu. Jadi memang kami sebenarnya memfasilitasi itu. Jadi mereka walaupun tanggung jawab keluarga, walaupun yang utama adalah di rumah, tapi kami memfasilitasi kegiatan-kegiatan supaya mereka tetap ada
kegiatan yang terarah ya, kegiatan terarah yang betul. mereka bisa bertemu teman, kegiatan bersama sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Iya, nah inilah ya alasan kenapa PAUD dan PKBM Pewaris Bangsa hadir begitu ya, memfasilitasi dari ya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh keluarga, tidak bisa dikerjakan oleh orang tua begitu ya. Jadi menjembatani, bukan mengambil alih tugas keluarga. Betul. Bagaimana Miss Nova? Saya belum dapat gambaran sih. Saya taunya sih memang ya seperti tadi, ya udahlah daripada main di rumah acak-acak gitu kan, dipautin aja, asal ada PAUD aja. Sekarang kan PAUD itu kan berceceran begitu ya, dari yang memang serius ditanganin atau sekedar penitipan. Ya kebanyakan ya saya ketemu dengan beberapa PAUD ternyata itu penitipan anak, bukan PAUD gitu. Gitu. Jadi agak rancu, apa sih bedanya penitipan anak dengan PAUD? Nah, Kalau di PKBM di PAUD Pewaris Bangsa, sekali lagi bukan penitipan anak ya, atau gimana Miss? bukan sih ya, karena kan berbasis juga keluarga sebagai guru utama. Sistemnya sama sih kayak sekolah rumah lah ya. Tapi yang tadi Bu Sani bilang, lembaga itu lebih memfasilitasi. Kadang mungkin kan orang tua juga setiap hari bersama anak, kadang ada buntunya juga ya. Iya. Ya emosi nggak anak gitu. Nah kalau di sini kan dia punya komunitas ibu-ibu yang lain gitu ya, orang-orang tua yang lain mungkin bisa berbagi pengalaman atau tips-tips gimana nih kalau anak lagi gini. Nah sebenarnya kan fokusnya, tapi sebenarnya makin kesini PAUD juga makin banyak perkembangan sih ya, regulasinya udah berbeda banget, sampai ada istilah nggak boleh menggambar sekarang atau mewarnai karena semuanya jadi seragam gitu. Matahari itu warnanya kuning, semua lah kan mewarnai matahari itu kuning. Padahal nggak kayak gitu kan. Nah kita juga belajar lah mengeksplorasi daya kreativitas anak ya. Betul. Jadi tidak membatasi. Terkadang kan kalau di satu lembaga tuh ada kayak rules-nya gitu loh. Maksudnya ya batasannya begini. Kalau di kita tuh sebenarnya agak sama kayak PKBM gitu, lebih fleksibel. Anak untuk melakukan sesuatu dulu dalam kegiatan di dalam kelas duduk gitu ya, terus ngerjain ini disebut belajar. Kalau ini kan enggak, bantuin mamahnya pun di rumah misalnya metik-metikin apa, itu kan sebenarnya belajar motorik halus buat tangannya gitu. Nah sebenarnya kan tahap perkembangan anak tuh sebenarnya perlu diperhatikan, ada kan kayak bahasa kognitifnya, emosi sosialnya, itu ya bisa lewat hal-hal yang sederhana sebenarnya, ngedongengin, bercerita, diajakin diskusi gitu bercakap-cakap, bermain peran. Nah yang kayak gitu-gitu sih biasanya kita lakukan. Jadi sebenarnya perbedaannya dengan PAUD, sekarang pun kita sedang pergumulan ya, karena lembaga kita kan memang diakui oleh Dinas Pendidikan, berarti kan harus ada agak sama-samanya ya dengan PAUD yang lain. Nah ini agak ada regulasinya kita agak dilema juga sedikit, mengikuti terlalu begitu kayaknya esensi sekolah rumahnya agak hilang gitu. Tapi ya kita mencoba sih untuk pendekatannya tetap mengikuti, karena itu aturan dari pemerintahnya sendiri. Ya kita mix and match aja gimana caranya esensi orang tua sebagai guru utamanya tuh nggak hilang gitu. Walaupun sekarang kita jadi nambah ya Bu. Jadi awal-awal tuh saya seminggu sekali, seminggu 2 kali, sekarang seminggu 3 kali. Itu karena memang ada pertanggungjawaban yang perlu Dinas Pendidikan lihat nih, diselenggarakannya seperti apa gitu. Karena orang desa tuh nggak kebayang gitu loh. Ya gimana sih PAUD sekolah rumah, terus belajarnya kan harus ada sehari berapa jam gitu. Sedangkan mereka ngeliatnya sekolahnya cuma seminggu 3 kali, terus sisanya di mana? Nah kami harus mempertanggungjawabkan gimana caranya kami memperlihatkan kepada dinas bahwa itu dilakukan oleh orang tuanya loh di rumah gitu loh. Jadi ya perlu kerjasama dengan orang tua sekarang untuk rajin-rajin memvideokan. Biasanya ibu zaman now sih seneng ya. Anak gitu ya. Sekalian buat konten. Betul gitu, buat konten. Terus dimana lagi ya sebenarnya beres-beres rumah, belajar nyapu itu kan belajar. Tahap perkembangannya juga dilatih di situ, menstimulasi juga sebenarnya gitu. Jadi merubah konsep itu sih, berpikir bahwa belajar tuh ya itu bisa di mana aja, sama siapa aja sebenarnya. Ketika dia di rumah dengan mamahnya pun
Nah, buat ibu-ibu juga harus punya kepercayaan diri bahwa dia bisa gitu mendidik anaknya sendiri. Oke, dan itu kan bisa dibantu begitu ya, dialokasikan begitu ya. Jadi dengan hadirnya PAUD pewaris bangsa gitu ya. Jadi menggabungkan tadi gitu ya. Jadi menjembatani kalau misalkan full PAUD yang sesuai dengan dinas pendidikan ya seragam semua. Sementara kan esensi dari iya pewaris bangsa kan tidak seperti itu begitu ya. Mungkin mau jelasin kali. Jadi sebenarnya pendidikan usia dini itu memang luas. Kalau yang formal kita sebut TK. Jadi mungkin kalau pemirsa mungkin bingung ini apa sih PAUD ya. Jadi semua itu dalam wadah pendidikan anak usia dini. Ada yang formal namanya TK. Ada yang diselenggarakan oleh Posyandu ya, Pos-Pos Ibu PKK. Itu kadang disebutnya ada yang kober, kelompok bermain gitu. Kemudian juga ada SPS, Satuan Pendidikan Sejenis. Jadi itu misalnya masjid-masjid, gereja pun sebenarnya sekolah minggu itu udah menjadi pendidikan anak usia dini. Hanya kadang kan tidak dilegalkan ya, tapi sebenarnya itu masuk pendidikan anak usia dini. Dan satu lagi memang penitipan anak seperti Mas Ari katakan memang itu masuk dalam wadah pendidikan usia dini. Gitu. Hanya memang kalau PAUD pewaris bangsa kita kalau untuk administrasi ke pemerintah kami memilih untuk namanya kober, kelompok bermain gitu. Tapi dalam wadah pendidikan anak usia dini. Cuman memang walaupun latar belakang pewaris bangsa kan beda. Program-programnya juga berbeda gitu. Jadi itu ya Sobat Maestro ya. Iya, seperti Ibu Sani sampaikan bahwa cukup banyak masyarakat termasuk saya juga dulu awalnya PAUD itu adalah awal jenjang pendidikan dari PAUD terus habis gitu ke TK, habis gitu ke SD gitu. Apakah seperti itu Bu? Enggak ya? Ya dulu seperti jadi kalau yang formal itu kan dibilangnya TK, tapi sebenarnya pendidikan usia dini juga. Nah sebelum anak-anak itu resmi gitu ya, main-main dulu lah di PAUD. Tapi sebenarnya PAUD itu bisa dari usia 2 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun itu masuk ke pendidikan anak usia dini. Hanya kan bentuknya ada bentuk TK, penitipan anak, ada yang kelompok bermain, ada yang sekolah minggu gitu. Nah jadi ya macam-macam bentuknya sebenarnya. Jadi itu ya macam-macamnya pendidikan anak usia dini begitu ya, ada formal dan ada non formal begitu ya. Dan nanti kalau formalnya ya jadilah TK. Iya betul. Formalnya ya, walaupun sama masuk pendidikan usia dini juga. Betul. Mungkin kalau TK nggak ada yang 2 tahun ya Bu ya. Ada ya sekarang ya? Kalau TK enggak ya? Enggak ada ya, itu ke usia dini. Playgroup itu juga masuk apakah juga sama dengan PAUD juga ya? Jadi dari 2 tahun sampai 6 tahun. Itu levelnya aja sih kan TK tuh TKA, TKB. Di bawah itu ada playgroup. Gitu. Jadi yang umur kayak 2 atau 3 tahunnya. Itu di playgroup. Di pewaris bangsa nggak ada yang playgroup ya Bu ya? Hanya PAUD-nya aja. Jadi sebenarnya kalau kami konsep ke orang tua, homeschooling itu bisa dari kandungan. Jadi dari 1 bulan 2 bulan itu kan homeschooling itu komitmen orang tua gitu. Cara pikir orang tua tentang pendidikan anaknya. Gitu paradigma orang tua. Jadi bisa dari 1 tahun 2 tahun, tapi kalau kegiatan bersama ya kami membuat kegiatan yang ketika mereka udah bisa ditinggal ya, misalnya mereka ingin ketemu temennya, terus orang tuanya itu pengen ngerumpi mungkin gitu ya, dengan sharing dengan orang tua yang lain. Jadi ya udah anak-anak diberi kegiatan bersama supaya ada kesempatan orang tua untuk bisa sharing ya dengan orang tua yang lain, dan anak-anaknya ada kegiatan yang terarah sesuai dengan perkembangan usia dini. Jadi bukan kegiatan yang asal gitu. Betul, jadi memang kegiatannya sudah direncanakan bahwa ini semua masuk ke aspek perkembangan usia dini. Jadi udah dipersiapkan oleh tutor-tutornya. Walaupun kegiatannya hanya seminggu, ada yang sekali, 2 kali, sekarang ada 3 kali di pewaris bangsa menyediakan kegiatan 3 kali.
Tapi itu bebas ya, kadang mereka cuman datang hari Rabu, kadang datang hari Senin. Jadi itu disesuaikan dengan jadwal masing-masing atau sudah ditetapkan di pewaris bangsa? Di pewaris bangsa kami sudah menyediakan jadwal. Tapi mereka nggak harus datangnya Senin, harus datang 3 hari. Enggak, jadi mereka pun bayarannya ya per kali datang gitu. Jadi datang bayar, kalau nggak datang ya usah gitu. Iya, teman saya per kali datang 2.000 loh di Cipatat. Itu beneran. Ya, ada sifat yang gitu. 2.000 dibagi dengan gurunya 4. Ya ampun, kasihan. Dengan beban tugas yang sangat berat loh ya. Karena memang mungkin kita ngajar SMP, SMA itu gampang lah. Ngajar anak-anak kecil itu kan basic ya. Ketika salah mengajarkan sesuatu nilai, itu akan terbawa sampai dewasa begitu. Nah, ini gimana Miss Nova dan Miss Lastri. Gimana nih Miss Lastri untuk bisa ya mungkin tidak sedikit orang yang menyepelekan pendidikan anak usia dini, padahal itu kan basic ya. Kalau salah memberikan nilai, memberikan ajaran gitu kan. Saya semalam itu nonton film My Name is Khan. Anak yang Asperger syndrome. Itu kan dari didikan orang tua, pintar gitu kan. Dan ketika dia mendapatkan didikan yang salah, ya itu ditangkap kan. Anak-anak kecil itu, dipikir anak kecil tahu apa sih, ternyata itu kan yang menjadi database yang tidak akan bisa hilang di dalam otak manusia gitu. Gimana Miss Lastri menyikapi Miss hal Lastri ini? juga Miss Lastri guru paket A SD yang sudah lama juga. Sudah lumayan lama ngajar. Boleh dengar suaranya Miss Lastri? Boleh mic-nya agak digeser ke sana? Nah, gimana untuk menetapkan langkah-langkah orang benar, menetapkan nilai-nilai kepada anak-anak yang mungkin gak semua orang bisa? Oke, mungkin sebelumnya saya tutor SD sih, bukan PAUD ya. Jadi di SD-nya. Oke. Betul. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai, sebenarnya sepertinya tidak ada apa ya, kan nilai itu nggak bisa kayak kita kasih tahu ini baik, ini buruk, kayak itu otomatis nggak tertanam kepada anaknya kan. Nah gitu. Kalau peran guru sih sebenarnya lebih ke, kalau sekarang ya lebih sering ngajak anak-anak diskusi, mungkin lebih terbuka gitu sama mereka. Dan mungkin peran itu lebih banyak dijalankan sama orang tua sih ya. Kalau di homeschooling, kalau kita sih tutor perannya lebih ke sebagai fasilitator aja sih. Fasilitator mengerti anaknya ini seperti apa, terus mendiskusikan dengan orang tua. Terus lebih mungkin ya kelebihan di homeschooling tuh memberikan ruang untuk anak itu berkembang. Misal kalau dia kita lihat ada yang salah gitu, misalnya kayak wah kenapa ya anak gini, kita tetap punya pengharapan gitu, suatu saat anak bisa berubah gitu, karena ada masa-masanya anak kita pun nggak ngerti dia kenapa gitu, mungkin dia pun tidak tahu dia mengapa begitu, begitu sih. Jadi memberikan ruang, apa ya istilahnya, ruang untuk dia bisa berkembang. Iya, berkembang. Jadi kayak kalau salah tuh nggak langsung punish, yang nggak kayak gitu tapi dan tidak semua keluarga kan punya assessment dan toolsnya untuk itu gitu kan. Dan di pewaris bangsa pasti punya assessment, punya tools. Jadi kayak misalkan ke psikiater, psikolog gitu kan, dia punya tools gitu kan. Ini anakku kenapa ya? Nah otomatis dari tutor-tutornya kan sudah tahu toolsnya. Oh ini kayak begini-begini. Nah itu orang tua kan udah pusing atuh, udah ngurusin harga bawang udah makin naik, harga cengkeh nggak turun-turun gitu kan, ngurusin anak gitu kan. Dan itu toolsnya itu ada di PAUD dan juga di ini ya, di sekolah ini ya, khususnya di PKBM pewaris bangsa ini ya. Kalau orang tua tuh sering bilang kami itu sebagai teman mereka dalam mendidik anak. Jadi kami menempatkan sebagai teman ya, bukan kami lebih pintar, bukan juga kami hanya disuruh-suruh orang tua misalnya hanya partner lah tapi partner mereka dalam mendidik anak. Betul. Emang dibutuhkan anak orang sekampung ya dalam membesarkan anak-anak kita, khususnya di usia dini. Ya, ketika di usia dininya oke, kedepannya enak sebetulnya. Gitu. Jadi silakan buat Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan nanti lebih lanjut ya, yang punya anak-anak usia dini bisa bergabung ya dengan
PAUD dan juga PKBM Pewaris Bangsa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung begitu ya. Nah, terus yang diajarkan teh apa aja sih di PAUD itu? Apakah seperti kebanyakan orang biarin aja lah loncat-loncat jalan-jalan gitu, atau seperti apa? Silakan, Miss Nova dan nanti juga Miss Lastri itu dijelaskan kegiatannya ke SD ya. Kalau PAUD tuh sebenarnya yang kembali yang Bu Sani bilang, itu kan adalah suatu kegiatan yang direncanakan ya, terarah dan ada rencananya dong gitu. Sama sebenarnya kayak sekolah pada umumnya ya, ada kegiatan, pokoknya kegiatannya, tapi mungkin nggak sekaku itu, nggak sebaku itu gitu. Tapi yang pasti ya harus yang harus kita stimulus ya 5 aspek itu. Apa itu? Yang kayak tadi bahasa, kognitif, emosi sosial, ada spiritual juga, ada motorik kasar, motorik halus. Nah, itunya ada gitu. Dalam kegiatannya ya sebenarnya ada kayak apa flow-nya gitu lah ya. Pertama kita harus ngapain, kedua terus kita ngapain. Nah, tapi sekarang juga PAUD sekarang juga pendidikan Indonesia semakin maju sih. Maksudnya mereka sangat memperhatikan bahwa bukan soal nilai gitu, tapi proses belajarnya, proses membangunnya gitu loh. Dari gak tahu jadi tahu gitu ya. Jadi ngalamin learning by doing kayak gitu. Jadi ya yang harus kita ini ya sebenarnya caranya kan bisa banyak tuh untuk bahasa, dari bercerita, nyanyi, itu kan kita bahasa gitu ya. Nah, malah seharusnya tidak boleh sekarang kan calistung itu nggak ada di PAUD sebenarnya. Di SD juga harus terima siswa belum bisa baca. Karena memang harusnya levelnya di SD, karena katanya kalau di TK udah tahu atau di PAUD udah tahu, dia bakal bosen. Ada stuck, karena saya ngajar di SD juga ya. Jadi ini nyambung gitu. PAUD pas ke SD, kelas 1 SD banyak tuh murid-murid yang jadinya bosen karena pelajaran kelas 1 SD di PAUD ya. Kayak PAUD, TK gitu mereka ngapain lagi ya? Membilang lagi dari 1 sampai 10. Baca juga masih, memang ada yang udah bisa, ada yang masih kayak baca suku kata aja gitu. Dan yang kalau mereka udah tahu tuh di kelas 1, mereka mengalami kebosanan. Nah, jadinya kayak ngerasa apa nggak menarik gitu loh. Betul. Saya baru kejawab nih. Ini di beberapa media sosial kan itu sebetulnya bukan joke ya, tapi itu sindiran sebetulnya. Kan ada anak yang usia PAUD tuh dia bisa tahu huruf nih. Mengeja A, B, C, D, F, G. Misalkan merek mobil, ya kan, itu kan lagi rame tuh, ini A, B, C, D, bacanya mobil. Jadi kan dia tidak tahu apa yang dia tahu ABC-nya, tapi dia tidak bisa memahami apa yang dibaca gitu kan. Dan itu tugasnya di situ ya. Tahu ABCDFG, bacanya mobil. Padahal bukan itu. Dia taunya barangnya kan mobil gitu ya. Dia pikir yang deretan abjad itu ya mobil itu, ternyata itu merek. Nah, itu kan kadang-kadang saya baru dapat jawabannya ini nih. Oh, ini lucu ya gitu kan. Oh, ternyata itu ya. Dan tidak sedikit anak-anak yang wah keren, anak saya bisa tahu ABCDFG. Tapi kalau dirangkai dia nggak bisa. Iya gitu. Jadi yang Bu Sani bilang jangan terlalu cepat gitu. Setiap anak kan punya tahapan perkembangan. Ya kita harus sabar gitu, dan beda-beda. Anak juga nggak semua sama kan. Cepat menangkapnya tuh beda-beda. Jadi di sini kan kita sebagai partner orang tua. Tadi yang dibilang ya. Orang tua juga ada yang pernah bilang sebenarnya gini, kadang kita ngerasa kita ini kan fasilitator aja nih. Sebenarnya yang manajer belajar itu sebenarnya orang tuanya, Bu Sani bilang. Tapi terkadang orang tua dia bilang gini, tapi the power guru tuh beda loh, Miss. Ketika kita yang ngomong, dia nggak bisa kayak masa kayak gitu sih mami? Kayaknya enggak deh. Tapi kalau gurunya yang ngomong, dia langsung nih kata Miss ini tuh harusnya gini gitu loh. Jadi emang sebenarnya guru juga tetap punya power ya gitu loh. Ya, orang tua bilang anak tuh lebih dengerin gurunya daripada orang tuanya. Jadi ya memang di homeschooling sendiri mau PKBM ataupun PAUD, kerjasama antara kita pengajarnya dan orang tua tuh penting banget gitu. Nah itu kadang juga orang tua nggak sadar kalau dia punya kemampuan sebenarnya. Dia terlalu yakin bahwa guru tuh bisa gitu loh ngajarin anaknya. Padahal dia juga bisa. Kalau dia tahu. Makanya di sini ya kerjasama antara orang tua dan pendidiknya tuh, pengajarnya tuh emang penting gitu loh. Membangun bukan hanya muridnya, tapi membangun orang tuanya juga gitu loh. Bahwa mereka tuh sudah Tuhan percayakan loh, ya kan.
anak kepada mereka, Iya. mereka tuh bisa. Iya, ini saya kemarin dapat sebuah jurnal yang cukup kaget gitu ya. Urusan yang dengan PAUD. Rata-rata mungkin saya bilang hampir 100% guru PAUD adalah perempuan. Padahal menurut jurnal sebisa mungkin guru PAUD itu adalah laki-laki karena anak jauh lebih memiliki tingkat kecerdasan emosional, IQ ketika dia yang mendidik laki-laki. Why? Di PKBM Pewaris Bangsa juga wanita semuanya kan? Ada laki-laki, Kita ada laki-laki. benar-benar Kita favorit. punya- Betul kan? Kita punya guru laki-laki sekarang. Yang selalu jadi favorit anak. Bagaimana kalau saya daftar, Bu? Saya kaget itu ternyata baik dalam keluarga juga kan. Tugas mendidik anak itu kan ayah. Termasuk juga dalam PAUD. Dan rata-rata ya oke lah nggak 100% jadinya ya 99,9% karena ada laki-laki di ini. Tapi rata-rata guru-guru PAUD, guru-guru TK masih ada lah yang karena anak-anak yang pria-pria itu pun jumlahnya sedikit. Guru-guru PAUD dan TK yang laki-laki. Padahal itu kan memiliki satu power yang luar biasa begitu. Kira-kira kenapa ya Bu Sani, Kak Nova, Miss Nova, Miss Lastri? Kalau menurut saya ada pendekatan yang berbeda, bukannya yang perempuan. Jadi masing-masing punya pendekatan yang berbeda. Jadi kalau yang laki-laki bisa fisik, mereka lari-lari. Iya, gitu. iya, iya, Nah, kan gitu ya. anak-anak senang. Kalau yang perempuannya, aduh udah capek gitu ya. Jadi kalau mau tinju-tinjuan, kadang kan anak-anak PAUD kan butuh buat motorik Iya, kasar iya, gitu, bisa iya. lari-lari, bisa tinju-tinjuan, bisa seru gitu. Jadi tapi kalau misalnya dia butuh kelembutan, butuh kasih sayang, pelukan ya laki-laki juga bisa pelukan, tapi kalau perempuan kan bisa lebih sabar, biasanya mendampingi lebih sabar gitu. Biasanya kenapa guru PAUD perempuan tuh lebih sabar. Lebih sabar itu ya. Tapi kalau misalnya main seru-seruan, lebih senang sama yang laki-laki Iya, gitu, iya, seru gitu dibandingin sama yang perempuan. Menurut saya sih kalau anak-anak tuh lebih seru gitu kalau main sama yang laki-laki. Iya. Gitu. Jadi artinya harus seimbang ya. Atau ada bagian sendiri kalau misalkan kalau bagian motorik kasar nanti sama guru pria gitu. Kalau urusan yang ekstrakurikuler apa atau pelajaran apa, membaca itu kan laki-laki paling nggak sabar begitu ya. Ngajarin ABCDFG udah mama aja gitu. Atau gimana konsepnya di Pewaris Bangsa di PAUD-nya? Misalnya mau cerita apa? Kita sih sebenarnya seimbang aja ya, maksudnya kayak ya guru yang laki-laki juga perlu mengetahui gitu ya, nggak selalu sih, tapi ya Bu Sani benar sih. Jadi kerasanya ini kan baru jalan 1 tahun lah ya asal gabung sama kita, baru ngerasa kita memang butuh penolong, butuh laki-laki juga gitu loh, karena sama ini kan guru-gurunya perempuan gitu ya. Terkadang anak-anak kan ada yang sangat aktif gitu ya, itu dengan keberadaan guru pria itu sangat menolong gitu. Kalau kita murid, aduh kumaha eta udah lari-lari harus diinin. Nah itu jadi tapi pembagiannya nggak ada pembagian gimana sih. Kalau istirahat saling jaga ya, semuanya jaga. Karena kan nggak semuanya aktif ya. Ada juga yang lemah lembut, yang cewek-cewek kan kadang maunya main, jadi kita bagi 2 aja gitu. Tapi yang guru-guru laki-laki juga ini juga kok kita sama diajarin untuk bisa bercerita juga, bercakap-cakap sama peserta didiknya gitu sama. Oke. Nah, ini kan juga kemarin juga ada beberapa yang saya lihat nih ya, Miss ya. Saya sih nggak terlalu setuju begitu ya ketika mengajarkan bahasa kepada anak-anak dengan bahasa anak-anak. Ayo coba lali-lali. Nah, itu kan harusnya seperti apa sih? Harusnya nggak boleh sih. Jadi ya harus kan? bahasa yang benar kan sebetulnya gitu. kan. Jadi jangan kita mengidentifikan seperti anak-anak gitu. Betul. Ya. Jadi harus lari, jangan ayo lali-lali. Gitu. Apaan sih biar kelihatan imut lucu gitu kan. Tapi kan itu kan nanti jadi anaknya sampai itu berantem sama orang tuanya gitu loh. Jadi itu juga penting ya tugas dari PAUD ya.
penting bahasa sih. ya. Jadi bahasa. Nah sekarang juga banyak tuh yang pernah banyak juga orang berdiskusi tentang bahasa ibu sama bahasa Inggris. Sekarang bahasa, lebih. Iya. Karena semua permainan gitu ya. Kan anak sekarang udah gadget ya. Mau makan dikasih gadget biar bisa duduk manis gitu. Iya. Keponakan saya juga kayak gitu sih. Walaupun sebenarnya nggak terus setuju ya. Tapi kan di sana semua mau game, mau tontonan semua berbahasa Inggris ya. Jadi kadang ada kebingungan bahasa nih di anaknya sendiri gitu. Nah kalau itu sendiri sebenarnya memang harusnya sih kita ngajarin bahasa yang bener ya, jangan dicadel-cadelin gitu loh, supaya dia malah bisa ngomong yang bener gitu ya, yang keluar. Terus biasanya sih kalau bahasa tuh ya kalau kita ngajarinnya lewat nyanyian, cerita gitu, membiarkan mereka bercerita, menyusun cerita juga itu kan satu perkembangan ya. Anak dari tahu kata per kata, kalimat, terus dia bisa menyusun. Kemarin liburan kemana aja? Dia menyusun kan. Kemarin aku pergi kolam berenang. Terus ngapain aja? Nanti dia cerita tuh. Itu kan sebenarnya membangun bahasa kan. Konsep untuk kayak menyusun satu cerita yang baik dan benar, tidak loncat-loncat. Nah sebenarnya dengan cara-cara kayak gitu sesimpel itu sih, jadi sebenarnya nggak sesusah yang dibayangkan gitu. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bisa dibangun gitu. Dan itu butuh kesabaran dan itu tugasnya wanita ya. Kalau dari ekstrakurikuler dari Miss Lasri kira-kira apa aja nih? Sejarahnya juga. Jadi kalau Lasri itu punya mempelopori satu ekstrakurikuler yang berbeda gitu di Pewaris. Jadi ada beberapa mungkin program di Pewaris Bangsa yang selama ini tidak terungkap. Salah satunya PAUD dan yang kedua adalah ekstrakurikuler. Nah mungkin nanti Kak Lasri yang bisa cerita awal mulanya terus bagaimana sampai muncul ide gitu kan. Kalau ekstrakurikuler yang dikelola oleh Kak Lasri unik. Iya, paling mulainya SMP ya. SD juga ada sih, tapi nggak terlalu membebankan begitu. Ini dari SD ya? Atau dari TK ekstrakurikuler? Silahkan Kak Lasri cerita dari awal. Dari awal. Awalnya tuh sih dulu pas onsite ya, waktu itu kita kelas Photoshop gitu sih awalnya. Ada beberapa murid. Terus waktu itu saya lupa ya, ketemu beberapa murid, dia tuh punya skill yang menurut saya kayak bagus banget anak ini gitu. Kayaknya dia untuk ngajar juga bisa nih, bisa di approach gitu lah. Waktu itu pertama-tama tuh Jeremy bahkan ya yang saya ingat. Jeremy sama siapa ya? Audrey. Enggak, Audrey tuh belakangan. Pertama Jeremy namanya. Akhirnya kita buka untuk umum nih. Jadi siapapun bisa bikin ekskul. Jadi mereka bisa bikin program sendiri. Nah, terus adalah beberapa orang yang daftar. Yang saya ingat pertama banget sih Jeremy ya. Terus kemudian siswa kelas 10 saat itu. Iya. Baru lulus SMP. Iya, betul. Terus kita lihat gimana ya, kesabaran dia, kesungguhan dia ngajarin teman-temannya. Terus teman-teman kan kita ada di grup juga ya. Kayak ngelihat mereka berinteraksi kayak excited aja sih, senang banget. Ternyata bisa begini ya. Soalnya kayak dulu tuh pikirnya kan sekolah tuh ada guru, murid, aku guru, murid, kamu murid. Iya, ada stratanya, ada temboknya gitu ya. Kayak merasa ternyata emang bener ya, kayak siapapun bisa ngajar loh. Bahkan dia lebih jago dari saya nih. Buat anak-anak kan lebih dekat ya, karena nggak ada kesenjangan usia ya. Betul. Jadi itu awalnya, terus kemudian berkembang ada Audrey, itu juga murid kelas 2 SMA ya? Iya, 2 SMA saat 2 SMA saat itu bikin watercolor. Terus adik-adiknya juga kayaknya sayang banget sama Kak Audrey ini. Senang sih ngelihat itu. Terus akhirnya jadinya kita bikin program per semester emang dibuka, baik peserta didik, bahkan orang tua, dan juga ya tutornya sendiri juga ya, bisa ngebuka ekskul apapun gitu. Jadi sampai sekarang berarti udah 3 kali pembukaan ya. Ada berapa jumlahnya, Mas? Ada banyak, berapa ini ya? 32. Wow. 32 ekskul. Ini kalah tempat saya ngajar juga sekitar 30-an ekskul lah. Gitu. Ya jumlahnya banyak sih, muridnya ribuan. Ya. Nah, jadi yang paling seru menurutku ketika orang tua juga terlibat. Kayak kemarin tuh ada, jadi kan kalau kami bagi kategorinya ya, ada sains teknologi tuh ada sekitar 7, ada scratch, ada coding, ada international math, ada data science, terus ada juga berpikir komputasional bebas gitu. Terus itu kalau yang sains teknologi ya. Kalau olahraga ada catur, ada taekwondo, bahasa ada English phonics, ada juga yang untuk anak kecil.
Terus ada juga English yang untuk lebih usia lebih gede ya. Terus juga ada bahasa-bahasa asing kayak Mandarin, Jepang, Spanyol. Terus desain seni rupa cukup banyak ya, dan craft ini ada amigurumi yang bikin craft itu ya. Amigurumi, terus stop motion, ada juga digital art kayak komik, animasi, 3D desain dari Blender, terus ngedesain aplikasi. Ada juga pixel art, fashion illustration, banyak lah ya. Banyak banget. Musik. Sama yang paling menarik ini sih menurut saya ya. Salah satunya itu kayak dari orang tua ada ngebuka financial literacy. Itu penting itu seru pendidikan ini ya, mengelola keuangan buat anak-anak ya. Syaratnya seperti apa Bu untuk masuk? Kita singkat aja Bu. Nggak kerasa ya. Saya pikir baru ngomong udah dikode-kode sama Bang Jun. Syaratnya apa Bu kalau mau daftarin PAUD dan juga PKBM di Pewaris Bangsa Bu? Ya kesiapan orang tua ya, bahwa kami kan memang basisnya homeschooling. Jadi kesiapan orang tua untuk terlibat dalam, kalau untuk PAUD tumbuh kembang anak, kalau misalnya mendampingi pembelajaran anaknya. Sebenarnya fokusnya di situ. Kalau administrasi seperti biasa lah ya. Ya, misalnya kakak, akte gitu mungkin nanti bisa, tapi yang utama di situ. Mungkin lebih murah ya, nggak ada uang gedung, nggak ada uang seragam gitu ya. Nah, buat Anda yang mungkin membutuhkan informasi lebih lengkap, nanti bisa menghubungi PKBM Pewaris Bangsa di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung ya. Jadi Pasar Kosambi agak kesana dikit, dekat Klinik Yusuf, boleh disebutin ya? Boleh. Karena tetanggaan ya. Di situ ada gede warna hijau kuning begitu ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi alternatif bagi Anda yang punya anak-anak usia dini begitu ya. Terima kasih Ibu Sani, Miss Lasri dan Miss Nova. Ya, semoga ini juga bisa menolong bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Baik, terima kasih juga buat Anda yang sudah bersama kami di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Dari studio kami mohon pamit, sampai jumpa di Pelangi Kasih selanjutnya. Tuhan memberkati. Anda baru saja menyimak program Pelangi Kasih bersama Homeschooling Pewaris Bangsa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung, phone 0895 6171 54600. Untuk informasi lebih lengkap follow Instagram @pewaris_bangsa atau kunjungi website www.pewarisbangsa.sch.id.